Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk sih Pak. Ya, silahkan duduk. Selamat pagi sih Pak. Terima kasih sudah datang ke sesi konseling hari ini. Sebelum Bapak memulai konseling hari ini, Bapak ingin mengingatkan bahwa semua percakapan kita di sini adalah sifatnya pribadi, ya, dan rahasia. Apakah kamu berbicara di sini tidak akan kami bagi, apapun yang kamu bicarakan di sini tidak akan Bapak bagikan ke siapapun juga, kecuali jika ada hal yang bisa membahayakan dirimu, orang lain, atau lingkungan kita sekitar. Jadi kamu bisa merasa aman dan nyaman ketika berbicara di ruangan ini. Apakah kamu merasa tenang? Ya Pak, saya mendengar bahwa percakapan kita di sini bersifat pribadi dan dirahasiakan. Saya merasa lebih tenang sekarang karena aku semuanya dirahasiakan. Baik, kalau begitu Sita, itu sangat penting agar kamu bisa berbicara dengan bebas, dengan leluasa, dengan sepenuh hati. Saya tahu kamu merasa tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri, prestasi kamu sudah mulai turun, ya, terus pergaulan kamu, ya, sering mengurung diri. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang perasaan kamu saat ini? Apakah ada situasi tertentu yang membuat kamu tidak seperti biasanya? Kamu yang biasanya ceria, kamu yang biasanya happy, kamu sekarang tampak lebih cemas, gugup, apalagi berbicara di hadapan orang banyak, di hadapan umum maupun di hadapan kelas. Jadi silakan, apa yang kamu rasakan? Saya merasa cemas dan takut membuat kesalahan Pak. Saat saya harus presentasi, saya sering gugup dan tidak bisa mengungkapkan apa yang saya ingin katakan. Terkadang saya berpikir saya lebih takut dengan omongan orang-orang yang melihat saya. Jadi saya sekarang lebih tertutup. Rasanya seperti ada yang menghalangi saya untuk berbicara dengan lancar. Ya, saya paham, Pak. Kecemasan itu sangat kelihatan. Kecemasan kamu tidak bisa ditutup-tutupi, apalagi kamu di saat berbicara di depan orang ini akan kelihatan. Apabila kamu merasa percaya diri kamu tumbuh, percaya diri kamu tinggi, maka kamu akan berbicara di hadapan orang itu akan semakin yakin, semakin lantang dan semakin jelas. Ya, jadi yang saya lihat di sini adalah dengan penampilan kamu yang jujur jauh beda dengan biasanya, akan sangat berdampak tidak baik atau buruk untuk kamu percakapan kamu ini. Ya, sekali lagi percakapan ini adalah bersifat rahasia. Kamu mendatangi Bapak ini adalah untuk menemukan solusi yang terbaik, solusi yang akan membantu kamu untuk lebih fokus lagi dalam berbicara di tempat umum, dalam mempresentasikan sesuatu di depan kelas, baik secara perorangan presentasinya maupun secara kelompok. Apa yang menurut kamu menjadi bagian yang paling menantang di saat di depan umum, di saat di depan kelas, ya? Apa yang menurut kamu sangat menantang di saat kamu di dalam kelas? Saya rasa bagian yang paling menantang adalah saat saya merasa teman-teman guru mengamati saya. Saat semua mata seakan-akan bisa saja menilai buruk, apalagi tentang
hal-hal yang saya utarakan kepada mereka. Saya khawatir mereka akan menilai saya buruk jika saya melakukan kesalahan. Iya. Rasa takut. Iya. Kamu gak usah takut. Pokoknya kamu apa yang ada di diri kamu ungkapkan aja. Jangan kamu terbawa dengan perasaan kamu. Perasaan kamu yang benar-benar bukan perasaan kamu. Itu hanya kecemasan kamu yang berlebih. Ya, kecemasan, rasa takut kamu yang sering menghalang-halangi. Ya, rasa tidak kepercayaan kamu yang sering menghantui kamu. Ya, kamu takut. Ya, ingat sifat. Di luar sana lebih banyak lagi orang yang mendukung daripada apa yang kita kira. Ya, jadi yang kamu lihat orang tidak mendukung kamu, padahal orang tersebut sangat ekspektasi dengan apa yang kamu lakukan, sangat mendukung kamu. Jadi jangan merasa bahwa guru teman itu tidak mendukung kamu. Saya rasa jika saya bisa lebih siap dan berlatih lebih sering, saya bisa merasa lebih percaya diri. Tetapi kadang saya merasa cemas meskipun sudah berlatih, karena rasa ketakutan yang mungkin masih memengaruhi di dalam diri saya. Yang jelas supaya kamu harus tetap rajin berlatih dan berlatih terus. Jangan ada bosan, jangan ada kecemasan itu jangan sampai ada di diri kamu. Di sini kita akan belajar bersama-sama menemukan cara untuk mengurangi rasa cemas yang kamu hadapi. Sebagai langkah pertama, mari kita sama-sama mencari tahu dalam situasi seperti ini, apakah kamu merasa lebih percaya diri? Apakah kamu ada momen di mana kamu akan lebih nyaman berbicara dan berprestasi, ya? Kadang saya merasa lebih percaya diri ketika berbicara dengan teman-teman dekat daripada dengan teman sekolah yang kadang tidak bertegur sapa, karena mereka teman-teman dekat saya itu mendukung saya. Saya merasa tidak ada tekanan seperti saat itu. Sangat menarik jadinya ya. Kamu merasa lebih nyaman saat didukung oleh orang-orang terdekat dengan kamu. Ini adalah informasi yang sangat berguna bagi Bapak. Kita bisa sama-sama menggunakan hal ini sebagai dasar untuk membangun rasa percaya diri kamu di depan kelas, di depan umum maupun di depan lingkungan sekitar. Apakah yang kamu rasakan bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang lebih mendukung saat ini? Kamu harus bisa berbicara di depan kelas lebih lantang lagi, lebih percaya diri lagi. Abaikan teman-teman kamu yang ada, anggap aja yang ada di teman-teman di kelas kamu itu adalah teman-teman kamu, teman dekat kamu semua. Mungkin jika saya bisa berbicara lebih dulu di depan teman dekat sebelum presentasi di kelas, itu mungkin bisa membantu saya merasa lebih siap dan lebih tenang. Tidak ada kecemasan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah presentasi. Ya, itu adalah ide yang bagus sih Pak. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Tantangan di mana kamu harus maju di muka kelas, harus presentasi di hadapan kelas, di hadapan teman-temanmu, dan tidak mungkin kamu nanti akan bisa presentasi di hadapan dewan guru, kepala sekolah maupun mungkin dari tamu dari undangan dari lain. Ya, kamu belajar perlahan untuk membangun rasa percaya diri kamu, mulai dari di hadapan teman dekat kamu, di hadapan kelas kamu,
di hadapan 1-2 orang guru-guru kamu, sehingga rasa percaya diri kamu akan tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan di mana kita memang harus bisa mempresentasikan segala sesuatu itu di hadapan umum. Kita juga harus melatih supaya kamu lebih fokus pada isi dari presentasi dan tidak terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, saya itu bisa membantu Pak, berlatih di depan teman mungkin bisa membuat saya merasa lebih percaya diri saat tiba giliran saya di kelas. Bagus, kita akan mulai langkah-langkah kecil ini. Ingat, percakapan ini tidak akan tetap atau bersifat rahasia. Dan tujuan saya di sini adalah untuk membantu kamu merasa lebih percaya diri. Siap menghadapi tantangan di kelas? Mari kita bekerja sama untuk kamu merasa lebih nyaman dalam setiap situasi sebelum terasa sulit. Sipa, terima kasih sudah berbagi dengan Bapak hari ini. Kamu sudah melakukan langkah pertama yang sangat bagus dengan mengenali masalah yang kamu hadapi. Pak, saya akan mulai berlatih lebih banyak dan merasa. Ulang. Ya, saya siap Pak. Saya akan mulai berlatih lebih banyak dan merasa lebih percaya diri. Saya sangat bangga dengan komitmen kamu, Sipa. Ingat, langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan yang sangat besar untuk perkembangan diri kamu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana kemajuan kamu. Semua yang kita bicarakan hari ini akan tetap menjadi rahasia. Jadi kamu bisa merasa lebih tenang dan terus bekerja keras, terus berlatih. Semoga minggu depan kamu akan tampil lebih percaya diri, lebih berani tampil, tidak seperti Sipa yang minggu kemarin. Menetapkan tujuan kita di sesi ini adalah untuk membantu kamu merasa lebih percaya diri saat presentasi dan berbicara di depan kelas. Apa yang kamu harap setelah sesi ini? Apa yang kamu ingin cita-citakan setelah ini, dan apa yang kamu akan capai setelah pertemuan hari ini? Saya ingin bisa berbicara dengan lebih tenang dan tidak gugup. Saya juga ingin lebih percaya diri saat mengemukakan pendapat saya di kelas. Saya tidak ingin saya merasa orang-orang itu memandang hal-hal yang buruk kepada saya. Bagus. Itu adalah suatu tujuan yang sangat baik dan sangat mulia, Sipa. Kita akan fokus untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah kecil yang lebih bisa kamu lakukan setiap hari. Jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk setiap saat berlatih dimanapun kesempatan ada. Pakai waktu yang ada untuk latihan di sela-sela kamu pelajaran, di sela-sela kamu setelah ibadah. Pokoknya sempatkan untuk latihan dan jangan bosan untuk latihan. Sipa, untuk membantu kamu merasa lebih siap dan percaya diri, saya ingin memberikan beberapa tugas pada kamu. Misal, coba
kamu latihan presentasi kamu di depan cermin, ya. Bisa di rumah, atau mungkin di kamar kamu, atau mungkin di ruang kamu, ya. Di depan cermin, Mitra, di depan cermin, di depan teman-teman kamu, ya. Hanya karena dengan itu kamu bisa tumbuh lagi kepercayaan diri kamu. Latihan ini akan sangat membantu kamu lebih siap untuk berbicara di depan kelas. Apa menurut kamu ini bisa kamu lakukan? Ya Pak, saya bisa melakukannya dan mungkin saya merasa itu bisa membantu saya lebih terbiasa berbicara di depan orang atau di depan teman-teman saya. Bagus. Latihan dan latihan di depan cermin itu akan sangat membantu kamu. Latihan di depan cermin memang dapat membuat kamu lebih nyaman, lebih tenang, gerakan kamu lebih rileks, dan suara kamu akan lebih bagus, intonasi kamu akan lebih bagus, mimik dan gerakan kamu akan mengeluar secara alami. Bisa kamu minta teman kamu untuk memberikan saran tentang bagaimana cara berbicara yang lebih jelas, intonasinya, agar kamu tetap bisa berlatih. Apa menurut kamu ini bisa kamu lakukan? Ya, saya bisa melakukannya. Kadang saya cuma khawatir jika teman-teman saya menilai saya. Jadi mungkin jika saya berlatih dengan mereka, saya mungkin akan lebih percaya diri dan tidak takut orang-orang akan menilai saya. Betul sekali, Suta. Kadang ketakutan terbesar datang adalah dari diri kita sendiri, dari bayang-bayang kamu sendiri, ya, tentang bagaimana orang melihat kita itu apa yang kita. Saat kita mulai berlatih, kita mulai menyadari bahwa orang lebih mendukung daripada kita atau tidaknya. Sekarang saya ingin bertanya, jika ada satu hal yang bisa kamu ubah agar bisa lebih percaya diri saat berbicara di depan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya bisa, mungkin saya akan mempersiapkan materi dengan lebih baik dan berlatih lebih sering. Seperti kata Bapak tadi, saya mungkin akan berlatih di depan cermin atau di depan teman-teman saya. Saya rasa itu akan membantu saya lebih percaya diri. Ya, yang penting di saat latihan kamu harus minta, setelah latihan di depan teman kamu harus minta saran, masukan, kritik. Ya. Dengan kritik yang masuk dari teman-teman kamu, maka kamu akan semakin tahu apa kekurangan kamu, apa presentasi mungkin dari raut wajah, dari mimik atau dari intonasi kata-katamu yang makin gugup kamu, maka akan intonasi kamu, kata-kata kamu akan semakin tidak jelas, pandangan kamu akan semakin menunduk. Ya. Jadi latih berbicara di depan cermin sambil menghadap ke depan, ke jauh, jangan menunduk. Ya, itu supaya aku berlatih dan berlatih untuk ide kamu, ya, untuk tetap berlatih. Bapak sangat mendukung, sangat mendukung. Ide kamu luar biasa bagus. Persiapkan dengan matang, persiapkan dengan matang. Ya, persiapan yang matang adalah kunci utama untuk merasa lebih siap dalam setiap presentase. Semakin banyak kita persiapan, semakin panjang kita persiapan, maka akan semakin kecil rasa cemas itu muncul. Mari
kita buat rencana yang lebih jelas untuk membantu kamu berlatih secara konsisten. Kamu bisa mulai dengan menyusun poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Bagaimana menurut kamu jika menetapkan waktu untuk latihan setiap hari? Misal setiap hari kamu luangkan waktu 5, 10 atau mungkin lebih setengah jam untuk tetap kamu berbicara latihan di depan cermin. Saya akan coba itu Pak, jika ada waktu untuk latihan setiap hari. Saya rasa itu bisa membuat saya lebih percaya diri. Bagus sekali sih Pak. Latihan setiap hari memang sangat efektif. Sekarang ini saya ingin memberikan tugas tertentu untuk membantu kamu mengatasi rasa cemas ini. Cobalah menulis tujuan kecil yang ingin kamu capai setiap minggu. Misal, hari ini saya akan menyelesaikan presentasi saya dengan lancar di depan cermin. Kemudian setiap hari berlatih presentasi. Bahkan jika itu hanya presentasi singkat di depan cermin ataupun hanya di depan teman dekat kamu. Saya akan mencobanya Pak, menulis tujuan kecil dan berlatih setiap hari seperti itu bisa membuat saya lebih siap. Ya, hal kecil perlu kamu catat. Yang kecil-kecil perlu kamu catat. Hal sekecil apapun yang kamu dapat dari latihan tiap hari itu tetap harus kamu catat. Ya, bagus. Untuk menulis tujuan kecil memang kamu harus supaya kamu lebih fokus untuk mengetahui pencapaian kamu maupun yang kecil. Ya, pencapaian kamu yang kecil itu akan kelihatan langsung. Setelah beberapa minggu kamu latihan, kamu akan melihat perubahan yang sangat besar, perubahan kepercayaan diri kamu. Coba untuk mengikuti rencana ini setiap minggu. Setelah kamu melakukannya, kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan kamu. Baik Pak, saya akan mencatat tujuan saya dan mulai berlatih seperti apa yang telah Bapak katakan. Saya percaya kamu akan melakukan hal ini dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya, untuk berbicara dengan Bapak kapanpun dan dimanapun. Ya, di saat kamu merasa kesulitan, ingat bahwa perubahan itu membutuhkan waktu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah suatu kemajuan untuk diri kamu. Sita, sekarang mari kita lihat bersama-sama langkah-langkah apa yang akan kamu coba. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam rasa percaya diri kamu setelah berlatih? Saya merasa sedikit lebih percaya diri setelah berlatih di depan cermin. Meskipun saya masih gugup, saya merasa lebih siap daripada sebelumnya. Saya tidak lagi khawatir tentang pandangan teman-teman saya, guru-guru saya, pada saya lagi penilaian buruk tentang saya. Rasanya saya bisa mengingat materi dengan lebih baik. Ini adalah langkah yang sangat bagus, Pak. Setiap latihan yang kamu lakukan adalah perubahan ke arah positif, perubahan ke arah yang lebih bagus. Jangan ragu untuk terus berlatih, jangan malu untuk terus mencoba. Karena konsistensi yang kecil adalah suatu kunci. Konsistensi kecil adalah suatu kunci. Ingat, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Perubahan itu memerlukan waktu. Bukan hanya sehari, 2, atau 3 hari. Tapi setiap perubahan pasti memerlukan waktu. Setiap hari kita melakukan sesuatu, sedikit demi sedikit kita akan mencapai tujuan yang besar.
Pak, saya akan berusaha lebih konsisten dalam berlatih untuk berpresentasi di depan umum. Saya senang mendengar apa yang kamu sampaikan. Selain itu, saya ingin menunjukkan satu video inspiratif tentang Lena Maria dan Niki. Ya, mereka berdua menghadapi tantangan besar dan untung kan video itu untungnya sembung, nggak bisa kan? Nah, halo Pak. Passwordnya apa Pak? apa Pak? Password di sini. Tolong sampah Pak. Kalau sampah halus Huruf halus semuaan. Di sini masak peran pun di sini. Setelah menonton video ini, bagaimana perasaan kamu? Apakah bisa kamu pelajari dari kisah mereka? Saya merasa terinspirasi Pak, meskipun mereka memiliki tantangan besar seperti memakai kekurangan, mereka tetap bisa tampil dengan percaya diri. Itu membuat saya merasa bahwa saya bisa melakukannya juga. Itu pandangan yang sangat luar biasa sih Pak. Lihat, bahkan orang yang menghadapi kesulitan besar masih bisa percaya diri dan mengatasi rasa takut mereka. Jadi kalau mereka bisa, kamu juga harus bisa. Kalau mereka juara, kamu harus bisa jadi juara. Sekarang mari kita lanjutkan dengan rencana latihan kita yang sudah kita buat. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk merayakan setiap capaian kecil kamu. Ya, setiap hal kecil yang kamu capai, mari kita rayakan bersama. Setelah menonton video itu, sekarang saya merasa lebih percaya diri. Terima kasih sudah menunjukkan video itu Pak, saya akan berusaha lebih keras. Sama-sama sih Pak. Saya percaya kamu bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Ingat, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian perkembangan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi Bapak. Hubungi aja Bapak di kapanpun, dimanapun, baik sore, siang maupun malam. Jika kamu merasa perlu dukungan, hubungi Bapak. Sipa, setelah menonton video tadi, bagaimana perasaan kamu? Apa yang bisa kamu
pelajari dari kisah mereka? Saya merasa terinspirasi Pak, meskipun mereka punya tantangan besar, mereka tetap percaya diri dan bisa tampil di depan banyak orang. Itu memberi saya motivasi untuk tetap berusaha. Mungkin meskipun saya merasa cemas. Ya, bagus. Mari kita kembali ke rencana awal kita. Latihan rutin, konsisten, dan tidak boleh bosan untuk latihan. Yakin kamu akan bisa. Kamu akan jadi sosok yang percaya diri. Terima kasih Pak, saya merasa lebih siap setelah sesi ini. Saya akan mencoba mengikuti rencana yang sudah Bapak terapkan tadi. Sama-sama Pak. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah suatu kemajuan besar. Mari kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah kamu capai. Jangan ragu untuk menghubungi Bapak. Terima kasih untuk Sipa sudah berbagi di hari ini. Kamu sudah melakukan hal pertama yang sangat baik untuk mengenali masalah yang kamu hadapi. Sekarang mari kita tentukan tujuan kecil yang akan kamu capai. Terima kasih telah datang ke tempat ini. Bapak tunggu untuk kedatangan kamu di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Sipa. Ini aja.